محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepadanya dan juga meminta ampunan hanya kepadanya. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun mampu memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ilah, tiada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengajian Sabtu subuh Masjid Al-Ma'arij dan Muassasah Dakwah Center Ulul Albab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia. Ada rangkaian materi-materi yang bisa kita ambil sebagai penguatan dalam perjalanan hidup kita. Di antara hal paling mendasar ketika kita mempelajari agama ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dituliskan dan sangat masyhur dari kalangan al-muhaddits, para ahli hadis, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, agama itu ya nasihat itu. Dalam bahasa Arab biasanya kita mengatakan ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat. Tapi dalam hadis ini Nabi mengatakan bukan mubtada khabar, tapi ad-dinu an-nasihah. Nah, dua alif lamnya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu, ya, inti agama itu atau kesempurnaan agama itu adalah nasihat itu sendiri. Nah, artinya agama sama dengan nasihat, nasihat sama dengan agama. Ini diantara pelajaran yang bisa kita perkuat, ya. Kenapa di dalam agama kita, dalam al-Islam ini banyak sekali nasihat-nasihat, karena itu adalah bagian dari agama kita.
Naam, asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat yang coba kita angkat pada kesempatan kali ini adalah nasihat-nasihat Rasulullah SAW, atau lebih tepatnya kita katakan wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penting karena yang pertama, kita disyariatkan ketika ada tanda-tanda bahwa ajal akan sampai, kematian berada di depan kita, kita disyariatkan untuk meninggalkan wasiat kepada orang yang akan kita tinggalkan, keluarga, sahabat, tetangga, dan semuanya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persiapan yang panjang. Kita coba balik sedikit ke belakang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda kematian itu akan tiba. Puncaknya kan haji wada, ya. Puncak dari sebuah permulaan sebenarnya haji wada itu. Dan ini akan kita rangkum dalam kajian kita pagi hari ini biidznillah ta'ala. Yang kedua adalah para ulama menyimpulkan inti-inti, ya, dari wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat Rasulullah SAW al-jami, asy-syamil, itu sudah beliau tuangkan dalam nasihat-nasihat di haji wada dan nasihat yang datang setelahnya. Ini yang mau kita kaji, apa sih rangkuman dari khutbah wada, khutbah di haji al-wada. Karena di dalamnya jamaah sekalian merangkum nasihat-nasihat inti, karena tidak lama lagi Rasulullah SAW akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnalah risalah nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dahulu catatan sirah nabawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selama 10 tahun di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Selama 10 tahun, ya, beliau lalui 9 tahun tanpa melaksanakan ibadah haji. 9 tahun lamanya mempersiapkan tatanan peradaban Islam di Madinah, membangunnya dan menyempurnakannya. Selama 9 tahun tidak pernah bergerak ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tahun terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau meniatkan di tahun ke-10 Hijriah, meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka beliau menyampaikan hal tersebut kepada sahabat menyampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang lain. Maka di tahun ke-10 Hijriah tersebut banyak sekali di antara sahabat, ya, yang berbondong-bondong datang ke Madinah ingin melaksanakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikenal dengan haji akbar, haji yang besar, karena beberapa poin. Dalam catatan yang berkumpul bersama Nabi SAW di haji wada itu tidak kurang dari 130.000 orang dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim. Ini diantara isyarat Nabi SAW ingin melaksanakan ibadah haji dan menyampaikannya kepada para sahabat. Alhasil ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergerak lalu sampai pada puncak ibadah haji, yaitu Arafah. Dan ketika matahari sudah mulai menggelincir ke arah barat, artinya tiba waktu zuhur, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menuruni bukit, ya,
Kalau kita di Arafah ada Jabal Rahmah di sana ya, diturunkan, dan beliau meminta agar unta beliau didatangkan bernama Al-Qaswa, didatangkan untanya, dan beliau berkhutbah. Ini yang mau kita ambil beberapa pelajaran di dalamnya jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momentum Haji Wada tersebut memberikan seruan-seruan yang menekankan nilai-nilai ketauhidan. Ini poin pertama yang mau kita kaji. Nah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbah tersebut, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah wa inna awwala damin ata'u fi dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith kana mustardi'an fi bani Sa'ad faqatalathu Hudzail wa ribal jahiliyati mawdu' wa awwalu riban ada'u ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addait wa nasaht faqala bi isba'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas Allahumma shahad thalatha marrat. Nah, ini diantara riwayat yang sampai kepada kita berkaitan dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah. Di antara maknanya, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini ya, di bulan ini, di negeri kalian ini. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan memberikan pelajaran akan pentingnya kita menjaga kehormatan seorang manusia, darahnya, hartanya, nah, dan kehormatannya. Maka Islam betul-betul memberikan nama keselamatan, betul-betul menjaga yang namanya pertumpahan darah agar tidak terjadi begitu saja. Ini menjadi penting jamaah sekalian di hari, di zaman di mana hari-hari kita dihidangkan dengan berita-berita pembunuhan. Ada yang pembunuhnya ditangkap, ada yang pembunuhnya tidak diketahui. Nah, tiba-tiba kita mendapatkan informasi ditemukan jasad, ya, ditemukan jasad berlumuran darah, ya, tiba-tiba ada orang hilang, ya, dicari-cari tidak muncul berikutnya di Facebook munculnya, ya, atau di koran munculnya, ternyata sudah dianiaya dan hilang nyawanya begitu saja. La haula wala quwata illa billah. Di Haji Wada beliau SAW sudah menekankan hal ini. Nah, pencurian, ya, korupsi, praktek-praktek korupsi dan seterusnya yang masuk pada kategori amwal yang diambil secara tidak benar, itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW ketika beliau melaksanakan Haji Wada. Nah, nastash'ir hadhil azamah. Coba kita rasakan betapa agungnya perkara ini, perkara darah, perkara harta. Dan beliau juga menegaskan bahwa ya semuanya
harus tuntas. Nah, harus tuntas. Jangan lagi ada perkara-perkara darah, perkara-perkara harta yang menjadi beban dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggalan beliau. Nah, harus cepat-cepat dituntaskan dan harus ditemukan sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari pertumpahan darah dan dirampasnya hak-hak manusia, harta mereka dan kehormatan mereka. Maka beliau menegaskan yang beliau putuskan hari itu adalah darah yang tumpah di zaman jahiliyah, ya, dan semua perkara-perkara jahiliyah itu sudah tidak berlaku dalam Islam. Di antara maknanya adalah qisas, ya, yang mestinya dilakukan itu ketika terjadi di zaman jahiliyah, maka itu diputihkan kasusnya, ya, diputihkan kasusnya sebagai bagian dari kemuliaan Islam, ya, keselamatan Islam. Nah, beliau juga menekankan pentingnya harta, ya, dan kehormatan harta itu dengan meninggalkan riba. Dengan meninggalkan riba, beliau menekankan kalau kalau darah itu identik dengan pembunuhan, ya, maka kehormatan harta, saya ulangi, kehormatan darah itu dihitung dengan tidak adanya lagi pertumpahan darah, ya, tanpa sebab yang jelas, ya, tanpa sesuatu yang dibenarkan. Kalau terkait kehormatan harta, maka beliau memulainya dengan memerangi riba, ya, meninggalkan riba jahiliyah, ya, bahwa riba itu jahiliyah, ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka sudah tidak pantas diberlakukan dalam hidup berislam, tidak pantas untuk diambil sebagai jalan hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita melihat, ya, nusaddid wa nuqarib, betul-betul tatanan perekonomian dunia hari ini, ya, memberikan peluang-peluang untuk kita masuk dalam wadah yang betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mau diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Islam sudah menghadirkan banyak sekali solusi, ya, berkaitan dengan apa yang dilarang. Islam tidak sekedar melarang riba, tapi menghadirkan solusi-solusi yang ada di dalamnya. Nah, bahkan Islam juga menghadirkan antitesis dari semua perkembangan atau sistem-sistem yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakaf misalnya, ya, al-waqf. Wakaf ini diantara antitesis agar kita bisa terbebas dari praktek-praktek ribawi, praktek-praktek kapitalis dalam perekonomian dunia hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, menjadi wasiat-wasiat inti dalam perjalanan haji wada beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bisa menempuh jalur-jalur alternatif, jalur-jalur produktif, jalur-jalur keselamatan, ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Khutbah tadi juga jamaah sekalian mengangkat kepada kita materi tentang ihtiramul Islam bin nisa. Bagaimana Islam memuliakan wanita. Kaum ibu muslimat di sini harus merasakan kebanggaan yang luar biasa bahwa mereka disebut secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Ada 2 poin besar, bahkan 3 poin besar yang bisa kita ambil tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Nabi SAW memulai dengan fattaqullaha fin nisa. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat semena-mena kepada wanita. Di sini ada wasiat untuk raf'udz zalmi, ya, anin nisa. Kita mengangkat atau menghilangkan kezaliman dari wanita. Ya, tidak boleh
berlaku semena-mena, berbuat kezaliman kepada wanita. Bagaimana bentuk kezalimannya? Ini yang mau kita pelajari. Ittaqullaha fin nisa juga bermakna takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika urusan di depan kalian adalah urusan wanita. Nah, urusan perempuan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terkait pernikahan, ya, amanah pernikahan, ini adalah wasiat yang luar biasa. Di Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip-prinsip keluarga sakinah, keluarga yang dipenuhi dengan rasa tenang, mawaddah, rahmah. Bagaimana Islam betul-betul memperhatikan tarbiyah usariyah, ya, pendidikan keluarga, pengkaderan keluarga, itu betul-betul diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengangkat keluarga muslimah, usrah muslimah sebagai bagian dari tatanan peradaban Islam. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah, ya, di hadapan istri-istri kita? Karena kita telah mengambil mereka dengan amanillah. Ada amanat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ada serah terima, qaulan ghalidha, ya, perkataan yang berat, perkataan yang harus dipertanggungjawabkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqan ghalidha, ada perjanjian juga yang berat, perjanjian yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengambil anaknya orang, maksudnya kita serah terima, ya, ijab qabul dari bapaknya, dari walinya kepada kita. Serah terimanya itu menggunakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian menghalalkan apa yang sebelumnya haram, ya, akramakumullah, dari kemaluan istri-istri kalian itu menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menggunakan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita membuat sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Ya, menjadi halal dan ibadah, bernilai ibadah. Perkara ini yang perlu dikuatkan agar kita tidak berlaku semena-mena. Wanita, ya, yang Allah takdirkan sebagai pendamping hidup kita, sebagai istri kita, itu tidak sederhana. Ada kalimatullah pada dirinya, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ada nama besar Allah Subhanahu wa taala. Bermakna, ya, ketika kita berlaku zalim semena-mena terhadap wanita, itu bermakna kita betul-betul tidak menjalankan amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fattaqullaha fin nisa, maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berurusan dengan perkara-perkara wanita. Naam, ikhwati fillah, Nabi SAW juga menekankan pada Haji Wada tentang komitmen dalam berumah tangga. Dan di antara komitmen yang digarisbawahi paling penting adalah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kewajiban istri, ya, ini disampaikan di Haji Wada juga. Kewajiban istri adalah menjaga kehormatan keluarga dan tidak diperkenankan, ya, beliau menggunakan bahasa yang sangat halus, ya. Di dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, ada kajian khusus berkaitan dengan khutbatul wada'. Khutbah Haji Wada ini, ulama balaghiyun, ulama dari disiplin ilmu balaghah, mengangkat materi-materi atau judul-judul menarik berkaitan dengan khutbatul wada, karena nilai balaghahnya sangat tinggi, ya, nilai sastranya sangat tinggi. Inti dari ungkapan Nabi SAW dalam hadis yang mulia tadi adalah beliau betul-betul mewanti-wanti usrah muslimah, keluarga muslimah, agar tidak terjadi apa yang kita kenal hari ini dengan perselingkuhan. Akramakumullah, semoga Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita semua. Nabi menekankan
para istri hendaknya menjaga kehormatan keluarga. Jangan sampai ada laki-laki lain yang masuk ke dalam ranjang mereka, ya, yang masuk pada perkara urusan ranjang mereka. Ini kelihatan ya, vulgar tapi betul-betul mendasar, ya. Dan ini wasiat nubuwah menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, menandakan perkara yang penting. Hari ini ya bisa ditanya ya tim yang memang mutakhasis di sana, ashab parenting, ya, orang yang ada di lembaga-lembaga survei keluarga dan seterusnya, betapa banyak kasus-kasus ya di dunia ini, ya, bahkan mungkin di kota kita. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari perceraian, ya, kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan karena tidak adanya amanah, ya, baik dari suami dan dari istri yang tidak menjaga kehormatan keluarga. Nah, dan ini diingatkan jamaah sekalian di Haji Wada. Nah, maka bila hal itu terjadi, ya, bila ada laki-laki lain, ya, yang menggauli istri kita, Nabi SAW memberikan rambu-rambu di sini. Fa in fa'alna dzalika, ada tanda-tanda bahwa rumah tangga ini dikotori, ya, perjanjian suci ini dikotori, ya, dinodai. Fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Nah, maka Nabi SAW mengizinkan kita untuk memukul, ya, para istri tersebut dengan syarat darban ghair mubarrih, sebuah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, ya, pukulan yang tidak membahayakan, ya, tidak memukul organ tubuh yang dilarang dalam Islam, atau bahasa sederhananya pukulan yang bersifat tarbawi, ya, pukulan yang bersifat tarbawi. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tapi Nabi SAW juga memberikan penguatan kepada kaum laki-laki. Nah, agar perkara-perkara tadi yang tidak kita inginkan tidak terjadi atau mencegah hal-hal tadi, maka wajib bagi para suami untuk memberikan rezeki, ya, ya, membagikan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk istri mereka, untuk istri-istri mereka, memberikan rezeki wa kiswatuhunna, memberikan pakaian. Dalam hal ini juga bermakna menutup aurat mereka. Wajib bagi para suami, ya, untuk menutup aurat dari istri-istri mereka. Jangan sampai ada istri yang keluyuran keluar dari rumah auratnya terbuka, ya, na'udzubillah, na'udzubillah, tidak memakai jilbab, ya, memakai pakaian-pakaian yang bisa dinikmati oleh laki-laki yang lain, ya. Wa kiswatuhunna, memakaikan pakaian kepada istri kalian bermakna menutup auratnya, jangan diumbar. Nas'alullah as-salamah wal afiyah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini ma'ruf tidak bisa sekedar diartikan, diterjemahkan sebagai sesuatu yang baik, tapi yang ma'ruf itu sesuatu yang sudah menjadi urf oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi. Dan aku telah tinggalkan untuk kalian perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Apa yang Nabi SAW tinggalkan? Kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW meninggalkan kepada kita Al-Qur'an, dan bersama Al-Qur'an ada As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini yang memberikan penjelasan syarah dari hal-hal yang sifatnya mujmal di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi SAW meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apabila kita berpegang teguh kepadanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya.
dalam narasi yang lain bisa kita katakan, sepeninggalanku nanti, kata Nabi SAW, kalian akan dihadapi oleh banyaknya ujian, musibah, fitan. Tapi ketika kalian mampu berpegang teguh kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya ya berkaitan dengan perkara hari ini, maka apa yang akan kalian jawab, kata Nabi SAW. Qalu, para sahabat menjawab, nashhadu annaka qad ballaght, kami bersaksi bahwa engkau wahai Nabi SAW betul-betul telah menyampaikan, wa addait, dan engkau telah melaksanakan, wa nasaht, dan engkau telah memberikan nasihat. Ini penting, nasihat, kita garis bawahi. Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada umatnya. Maka Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya seperti ini, telunjuk kanannya seperti ini, diangkat naik ke atas ya. Kemudian beliau SAW mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Nah, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, sebanyak 3 kali. Naam, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa wasiat beliau di hari Arafah, di hari Arafah. Nah, bisa dilihat dalam Sahih Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim, rakam hadis 1218. Nah, jamaah sekalian, setelah Arafah, Nabi SAW juga memberikan wasiat di Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Boleh juga memberikan wasiat khutbah di hari ke-12 Zulhijjah. Materi-materinya seputar perkara-perkara tadi yang diberikan penguatan, ada yang diulang, ada yang ditambah untuk perkara yang penting. Tapi poin yang tidak pernah berubah adalah Nabi SAW memberikan wasiat tentang pentingnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menekankan untuk melaksanakan rukun Islam dalam haji wada. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara materi yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Bila Allah Subhanahu wa taala perkenankan ada waktu dan kita bertemu kembali, insyaallah kita bisa masuk kepada materi wasiat-wasiat Nabi SAW menjelang wafat part 2 ya, gelombang kedua. Masih ada lagi wasiat-wasiat beliau. Bahkan ketika selesai haji wada dan beliau kembali ke Madinah, rangkaian-rangkaian wasiat menjelang kematian itu masih beliau sampaikan kepada para sahabat. Nah, alhamdulillah. Demikianlah kajian kita pada pagi yang mulia ini. Semoga wasiat ini meski disampaikan di haji wada ya, tapi masih terasa segar dan harus disegar-segarkan, diulang-ulang agar menjadi wasiat yang berharga. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba yang mampu menjalankan wasiat tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu ma tasma'un wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal memberikan nasihat kepada istri atau anak, kapan memberikan pukulan ini diperbolehkan? Nah, dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan istri, tidak ada narasi memukul. Tidak ada narasi memukul kecuali pada perkara-perkara yang sifatnya mendasar sekali. Nah, sifat-sifat yang atau muamalah yang sifatnya itu betul-betul menjadi perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perkara yang kita sebutkan dalam hadis di khutbatul wada' tadi. Nah,
Apakah langsung? Tentunya tidak ya. Dalam Islam kita mengedepankan at-tabayyun wat-tatsabbut. Naam, kita betul-betul bertabayyun terlebih dahulu, kemudian memberikan nasihat. Naam. Tapi konteks hadis yang tadi, ketika sudah tabayyun ya dan sudah menjadi jelas, saksinya juga ada ya, karena kita tidak boleh menuduh ya. Ini al-ifk ya, menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Nah, Ustadz Bahrun Musaddad punya materi menarik berkaitan tentang fitnah juga ya, terkait tuduhan perbuatan zina ya dari Yahudi ya, dari kaum munafik ya, dari kaum munafik yang menuduh istri Rasulullah SAW, memberikan pelajaran betapa pentingnya tabayyun dan tasabbut dan kesabaran dari seorang suami. Nah, ini dikedepankan. Jangan dapat kabar langsung main silat ya, main pukul. Nah, kemudian anak ya, belum ada wallahu ta'ala a'lam perkara yang diperbolehkan untuk memukul anak selain perkara salat. Nah, dan itu pun setelah pengantar yang panjang. Misalnya di usia 7 tahun Nabi SAW memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Nah, bagaimana di usia 7 tahun mereka bisa terbiasa sholat? Ya, dari 0 tahun ya, dari 0 tahun bapaknya sudah harus mencerminkan orang yang rajin sholat, ibunya. Nah, memberikan tarbiyah kepada anaknya umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, anaknya tumbuh menjadi dzurriyyah yang melihat orang tuanya melaksanakan sholat, sehingga di usia 7 tahun ketika diajak dia sudah terbiasa, oh ini yang dilakukan oleh orang tua saya, oh ini yang dilakukan oleh lingkungan saya. Nah, 10 tahun, 3 tahun setelah diajak terus, dibangunkan kalau subuh, dibangunkan kalau asar ya, dialihkan ketika asyik bermain game, asyik menonton, ada azan, diajak selama 3 tahun. Di usia 10 tahun ketika diajak dan tidak mau, artinya ada yang tidak beres dari usia 0 tahun sampai 10 tahun itu ya, keteladanannya mungkin atau doanya mungkin. Nah, tapi Nabi SAW memberikan keringanan untuk memukul anak kita di usia 10 tahun kalau dia tidak mau melaksanakan sholat. Di sini jamaah sekalian perlu kami garis bawahi, yang menjadi penting itu bukan pukulannya. Yang menjadi penting itu bukan pukulannya. Terkait anak, yang paling penting itu adalah bagaimana proses agar anak itu mau sholat di usia 7 tahun. Itu pentingnya. Nah, yang kedua adalah ada ghirah di situ, ya. Ada kecemburuan kita, ada semangat yang terbangun atas kecemburuan ketika kita melakukan pukulan tersebut. Dan itu sifatnya syar'i, ya, syar'i. Kok ada anak lebih mementingkan mainannya daripada salatnya? Cemburu kita. Ada ghirah di situ. Nah, dan menggerakkan tangan kita untuk memukul pukulan yang ghair mubarrah tadi. Istri juga begitu, ketika ada yang tidak beres dalam urusan rumah tangga, maka seorang pemimpin rumah tangga memukulnya dengan pukulan yang dianjurkan tadi, tapi tujuannya intinya bukan pada pukulannya, tapi dua hal tadi, bagaimana menjaga agar proses perjalanan ini normal dan tidak terjadi pemukulan tersebut. Atau ketika pemukulan itu terjadi, yang dikedepankan adalah ghirah. Nah, kenapa ada hormatul usrah yang untuhikat, yang dilanggar. Nah, wallahu taala alam. Baik, cukup insyaallah ya. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabahnya. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.